Dan mudah-mudahan diikuti oleh antum semua, cita-cita masuk surga tanpa hisab. Timbul pertanyaan, emang mungkin sahabat bukan, ulama bukan, wali bukan, tabi'in bukan? Bisa mungkin. Ada 4 syarat kata Nabi. Hayya 'alal falah. Yang pertama, ya, di dalam Sahih Al-Bukhari ada 3 sahabat yang pernah terkurung di gua dan dia berwasilah dengan amal baik. Dan itu juga ada di kitab Bulughul Maram. Jadi singkat cerita, ini pemuda karena sesuatu dia harus berlindung di gua. Lalu tiba-tiba gua itu tertutup dengan batu yang besar, pintu. Sehingga 3 pemuda ini tidak bisa keluar. Akhirnya salah satu dari mereka berdoa dengan kebaikannya. Yang pertama dia berdoa dengan kebaikannya, tergeserlah sedikit, tapi belum bisa keluar. Gantian yang kedua, rupanya 3 pemuda ini 3-tiganya soleh, sehingga mempunyai amal soleh, bekal soleh, sebagai wasilah dia untuk minta pertolongan kepada Allah. Berdoalah yang kedua ini, menceritakan kebaikannya kepada Allah. Ya Allah, sekiranya ini baik, ya, maka bukakanlah pintu ini agar kami bisa keluar. Tergeser lagi sedikit pintu, tapi belum bisa keluar. Tinggal yang ketiga, dia berdoa juga kepada Allah agar Allah membukakan pintu ini dengan wasilah dia pernah berbuat baik kepada kedua orang tua. Qadarullah, pintu ini terbuka dan ketiga pemuda ini berhasil keluar dengan wasilah amal baik. Kita juga kalau kepepet gitu, mudah-mudahan bisa ya, kalau kepepet ya, kita punya andalan ibadah yang menjadikan kita wasilah agar kita dipermudah usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimbat berikutnya, masalah masuk surga. Kalau saya pribadi maunya masuk surga tanpa hisab. Hebat banget, mau amalan apa? Bukan amalan, nggak kuat di neraka coy. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril. Jadi kalau kata Nabi, kalau bercita-cita, cita-citalah yang terbaik. Saya cita-cita dan mudah-mudahan diikuti oleh antum semua, cita-cita masuk surga tanpa hisab. Timbul pertanyaan, emang mungkin sahabat bukan, ulama bukan, wali bukan, tabi'in bukan? Bisa mungkin. Ada 4 syarat kata Nabi. Yang pertama syaratnya, saya lupa, udah lama baru dengar tadi. Wala yatatayyarun. Ini syarat pertama. Ada 4. Jangan menganggap sesuatu sial. Ini hari sial nih, nggak usah. Ini nggak boleh. Wala yatatayyarun. Jangan menganggap sesuatu sial. Yang kedua, wala yastarqun. Tidak pernah minta diruqyah. Kalau ruqyah, ruqyah sendiri. Bacaan Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terusnya Al-Baqarah, kalau bisa. Ruqyah sendiri. Yang ketiga, siapa yang ingat? Saya yang ketiga nih. Yang terakhir yang ingat, yang kedua, tidak yastarqun wala yatatayyarun. Pada Allah saya lupa ya. Yang keempat, wa ala rabbihi yatawakkalun. Dan kepada Tuhan dia bertawakal. Penuh tadi kata Ustaz Mustafa. Penuh bertawakal kepada Allah. Cuma pada Allah saya lupa Ustaz. Ada 4 saya lupa. Yang 1 saya lupa. Bentar. Tidak pernah menganggap sesuatu sial. Wala yatatayyarun wala yastarqun, tidak minta diruqyah karena kita bisa meruqyah diri sendiri, kecuali kalau kita ditolong ruqyah, itu beda. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun, full tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Jadi ada peluang umat Nabi Muhammad
walaupun kita jauh jaraknya dari Nabi Muhammad, ada peluang masuk surga tanpa hisab. Dalil berikutnya yang kita sudah hafal semua, surat Al-Qari'ah. Lihat di sini surat Al-Qari'ah. Allah berfirman, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang amal baiknya lebih berat, fa huwa fi 'ishatin radiyah. Lebih berat itu 50/1. Jadi kalau 50,1 aja itu lebih berat. Karena kalau simbangan 50-50 sama, seimbang. Tapi kalau 50+1 berarti amal ini lebih berat. Kata Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir. Kira-kira dalil ini orang yang lebih berat amal timbangannya mampir dulu atau langsung ke surga? Langsung ke surga, fi 'ishatir tanpa mampir. Jadi kita sudah bisa menghitung. Kebalikannya, wa amma man khaffat mawazinuhu, apabila timbal amal baiknya lebih ringan, walaupun cuma 1%, amal buruknya 51, amal baiknya 49, berarti uratan amal buruk. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Sedikit saja, 0,1 saja kalah amal timbangan berat kita kepada amal buruk kita, maka ummu hawiyah, tempat tinggalnya hawiyah. Oleh karenanya, mari paling tidak kita 50+1 paling tidak, dan kita sudah bisa menghitungnya tuh. Atau saat maghrib tadi ke mall melihat ini ngeliat itu, ke masjid lagi hilang lagi insyaallah, gibah lagi, taubat lagi. Kira-kira banyakan taubat apa banyakan gibah? Kira-kira banyakan ke mall apa banyakan ke masjid? Kira-kira banyakan grupi apa banyakan taklim? Kita bisa hitung. Tapi jangan sampai ada orang yang muflis, ini bahaya. Apa yang muflis? Yang bangkrut. Bawa pahala sholat dibawa, pahala zakat dibawa, pahala sedekah dibawa, pahala silaturahmi dibawa, tapi dia bangkrut. Dengan apa bangkrut? Syatama hadza, wa qadaba hadza, wa durba hadza, wa qalamana hadza. Mencaci maki orang, mendolimi orang, makan harta anak yatim yang tidak benar, curi harta orang yang tidak benar, memukul orang, wasafa kada mahada, membunuh orang, dan amal-amal buruk yang bisa mengikis pahala. Hasad, karena hasad menghilangkan pahala sebagaimana kayu bakar dimakan oleh api. Iri, saya tidak hasad tadi sama. Apalagi al-mannu wal adha. Al-mannu itu sering menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini salah satu penghilang pahala sedekah. Apa? Al-mannu, sering disebut sehingga lama-lama terkikis pahalanya, bisa jadi hilang karena riak timbul. Wal adha, dan menyakiti perasaan orang yang kita beri. Beri tapi dengan dilempar, diberi tapi dengan kata-kata yang buruk, sehingga kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatbauha adza. Ini konklusi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tadi saya tangkap ada 3 masalah ekonomi tadi, terus tadi wasilah antar kematian juga ya. Tadi saya nggak nangkap itu, nangkap sih. Yang saya ngambil konklusi, kesimpulan satu lagi, yaitu masalah ya kalau kematiannya kayak tadi ya, kematian. Konklusinya adalah di surat As-Saff insyaallah. Settingan ini kata Allah, kalau kita pahami ayat-ayat Al-Quran, itu memang sudah perilaku orang kufar dan orang musyrik. As-Saff surat 61 ayat 8. As-Saff surat 61 ayat 8, Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ini penting. Kata Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Siapa yang disebut yuriduna? Aroda, yuridu bahasa Arab, sehingga kalau di sekolah itu ada namanya murid. Murid itu bahasa Arab, hadirin. Asal kata dari aroda, yuridu, muridan, orang yang mau, orang yang berkehendak. Murid berkehendak mencari ilmu.
Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah. Dengan cara apa? Biafwahihim. Dengan propaganda, dengan kata-kata, dengan bahasa, bahkan dengan aturan dan undang-undang. Tapi yang penting, siapa yang dimaksud Allah oleh Allah yuriduna? Siapa mereka? Ayat sebelumnya, ayat 7-nya, yaitu orang-orang yang ketika yud'a ilal Islam tidak mau. Waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadiban wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang lebih buruk pekerjaannya ketimbang orang-orang yang berbohong berdusta terhadap ayat-ayat Allah, diajak ke Islam dia nggak mau. Bahkan orang ini disebut zalim. Apa kata Allah? Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Tapi ada jaminannya. Makanya tadi tawakalnya, kalau tawakal kita penuh, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin keberlangsungan agamanya. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim. Seandainya kalau bukan Allah yang turun tangan langsung agar menjadikan agama ini eksis, Islam di atas muka bumi bisa jadi hilang. Tapi kata Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah lah yang menamatkan, menyempurnakan nurnya, cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak mau atau merasa karih, benci. Jadi itu kata Allah, orang kafir bukan hanya menolak ajakan Islam, bukan hanya menolak dakwah Islam, tapi berusaha memadamkan cahaya Islam, memadamkan syariat Islam. Tapi Allah yang mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini jamin Allah bahwasanya Islam akan terus jaya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah menjadi pejuang-pejuangnya, sehingga kita menjadi husnul khatimah. Ini saja yang dapat sementara saya ambil kesimpulannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.